Kali ini kita masih berada di bagian 3, pemimpin butuh pengikut. Tapi kita akan memasuki topik baru, topik 7 yang berjudul Bagaimana Tipping Point Bekerja. Jika saya memberitahu kalian bahwa saya mengenal sebuah perusahaan yang telah menemukan sebuah teknologi menakjubkan yang akan mengubah cara kita menonton televisi, tidakkah itu akan menggelitik minat kita? Mungkin kita akan tertarik untuk membeli produk mereka atau menanam modal di perusahaan mereka. Lebih bagus lagi, mereka memiliki satu-satunya produk terbaik yang ada. Kualitasnya menjulang, menembus atap, jauh lebih baik dari semua hal lain yang ada di pasaran. Dan upaya humas mereka sangat hebat. Mereka bahkan sudah menjadi bahan pembicaraan di sebuah rumah tangga. Berminat? Inilah yang terjadi pada TIFO, sebuah perusahaan yang sepertinya memiliki segala peluang untuk sukses, tetapi ternyata mengalami kegagalan komersial dan keuangan. Karena sepertinya mereka memiliki resep sukses, kejatuhan TIFO melanggar semua kebijakan konvensional. Tetapi, kegagalan mereka mudah dimengerti jika kita mempertimbangkan bahwa mereka pikir apa yang mereka lakukan lebih penting daripada mengapa mereka melakukannya. Mereka juga mengabaikan hukum penyebaran inovasi. Pada tahun 2000, Malcolm Gladwell menciptakan titik jungkitnya atau disebut tipping point. Malcolm Gladwell menciptakan titik jungkitnya sendiri ketika dia menceritakan pada kita bagaimana terjadinya tipping point di dalam bisnis dan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul The Tipping Point, Gladwell mengenali kelompok-kelompok tertentu di populasi yang dia sebut sebagai penghubung dan pemengaruh. Tidak bisa diragukan bahwa gagasan-gagasan Gladwell sungguh tepat. Tetapi masih muncul pertanyaan. Mengapa seorang pemengaruh mau bercerita tentang kita kepada semua orang? Para pemasar selalu berusaha memengaruhi para pemengaruh, tetapi hanya sedikit yang tahu caranya. Kita tidak bisa membantah bahwa tipping point memang terjadi dan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Gladwell memang benar. Tetapi bisakah sebuah tipping point terjadi dengan disengaja? Tidaklah mungkin bahwa tipping point hanyalah suatu fenomena kebetulan semata. Jika tipping point ini ada, seharusnya kita bisa merancang sebuah titik jungkit yang tetap bertahan setelah perubahan keadaan yang pertama. Inilah perbedaan antara sekedar tren dan gagasan yang mengubah sebuah industri atau masyarakat untuk selamanya. Di dalam bukunya di tahun 1962, Diffusion of Innovations, Everett M. Rogers adalah orang pertama yang secara resmi menjelaskan bagaimana inovasi menyebar di masyarakat. 30 tahun kemudian, di dalam bukunya Crossing the Chasm, Geoffrey Murray mengembangkan gagasan Rogers untuk menerapkan prinsipnya ke pemasaran produk teknologi tinggi. Tetapi, hukum penyebaran inovasi atau Law of Diffusion of Innovation menjelaskan lebih banyak daripada sekedar penyebaran inovasi atau teknologi. Ia menjelaskan penyebaran gagasan atau ide. Jika kita tidak mengenal hukum ini, kemungkinan besar kita sudah mengenal beberapa istilahnya. Populasi kita dibagi menjadi 5 segmen yang terentang di dalam sebuah kurva lonceng. Inovator, pelopor, mayoritas dini, mayoritas lambat, dan kaum kolot. Seperti yang dinyatakan oleh hukum ini, 2,5% dari populasi adalah para inovator. 13,5% berikutnya adalah penganut dini. Para inovator, kata Murray, mengejar produk dan gagasan baru secara agresif dan tergelitik oleh setiap kemajuan yang bersifat fundamental. Menjadi orang pertama adalah hal penting dalam hidupnya.
Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, inovator adalah sejumlah kecil dari populasi yang menantang kita semua untuk melihat dan memikirkan dunia dengan cara yang agak beda. Pelopor mirip dengan inovator dalam soal menghargai kemajuan yang didatangkan oleh gagasan atau teknologi baru. Mereka cepat mengenali nilai dari gagasan baru dan bersedia menghadapi ketidaksempurnaan karena mereka bisa melihat potensi. Walaupun cepat melihat potensi dan bersedia mengambil risiko untuk mencoba teknologi atau gagasan baru, pelopor bukanlah penghasil gagasan seperti inovator. Tetapi kedua kelompok ini serupa, kata Moore. Serupa dalam soal sangat mengandalkan intuisi. Mereka mempercayai naluri. Seperti inovator, pelopor bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidaknyamanan untuk memiliki suatu produk atau menganut gagasan yang dirasa benar, walaupun dalam tingkatan yang lebih rendah dibandingkan inovator. Mereka yang berada di sisi kiri kurva penyebaran adalah mereka yang berdiri di antrian selama 6 jam untuk menjadi orang pertama yang membeli iPhone. Jalan masuk Apple ke pasar telepon seluler. Walaupun seminggu kemudian mereka bisa berjalan memasuki toko untuk membelinya tanpa harus menunggu. Kesediaan mereka untuk menderita ketidaknyamanan atau membayar harga tinggi tidak ada kaitannya dengan kehebatan produk dan lebih berkaitan dengan perasaan mereka terhadap diri sendiri. Mereka ingin menjadi orang pertama. Ini juga adalah jenis kepribadian yang membeli televisi layar datar ketika pertama kali muncul walaupun harganya bisa mencapai $40.000 dan teknologinya masih jauh dari sempurna. Teman saya, Nathan, sangat cocok dengan profil ini. Saya pernah berjalan di rumahnya dan menghitung tidak kurang dari 12 earpiece Bluetooth untuk telepon selulernya berserakan di rumahnya. Saya bertanya, mengapa dia memiliki begitu banyak? Apa semuanya rusak? Tanya saya. Tidak, jawabnya. Keluar model yang baru saja. Juga ada sekitar 5 laptop, berbagai model telepon seluler BlackBerry, dan berkotak-kotak gawai lain yang berserakan tanpa pernah bekerja dengan baik. Nathan adalah seorang pelopor. Berikutnya, 34% populasi adalah mayoritas dini, dilanjutkan dengan mayoritas lambat, dan akhirnya kelompok kolot di sisi terkanan kisaran ini. Kelompok kolot adalah orang-orang yang membeli telepon tombol tekan karena pabrik sudah tidak lagi membuat telepon tombol putar. Mayoritas dini dan lambat adalah orang-orang yang berpikiran praktis. Bagi mereka, faktor-faktor rasional akan lebih penting. Mayoritas dini sedikit lebih nyaman dengan gagasan dan teknologi baru, tetapi tidak begitu halnya dengan mayoritas lanjut. Semakin ke kanan kurva, semakin kita akan menemukan klien dan pelanggan yang mungkin membutuhkan apa yang kita miliki, tetapi belum tentu mempercayai apa yang kita percayai. Sebagai klien, mereka adalah orang yang tidak pernah puas, terlepas dari seberapa kerasnya kita bekerja. Bersama mereka, biasanya segalanya akan ditentukan oleh harga. Mereka jarang setia. Mereka jarang memberi rujukan dan terkadang kita bertanya-tanya dengan kesal. Mengapa kita masih mau berbisnis dengan mereka? Mereka tidak paham, kata naluri kita. Pentingnya mengenali kelompok ini adalah agar kita bisa menghindar berbisnis dengan mereka. Mengapa kita harus membuang uang dan tenaga untuk mengejar orang-orang yang pada akhirnya akan berbisnis dengan kita jika kita memenuhi persyaratan praktis mereka, tetapi tidak pernah akan setia jika kita tidak memenuhinya? Tidaklah sulit mengenali posisi orang-orang di dalam kisaran ini setelah kita berelasi dengan mereka. Peluangnya adalah mencari tahu posisi mereka sebelum kita memutuskan untuk berbisnis dengan mereka. Kita semua berada di tempat yang berlainan di dalam kisaran ini, tergantung pada produk atau gagasannya. Di waktu yang berlainan, sebagian besar dari kita sangat setia kepada produk dan gagasan tertentu dan menunjukkan perilaku sisi kiri kurva.
Dan untuk produk atau gagasan lain, kita menunjukkan perilaku sisi kanan kurva. Ketika berada di salah satu sisi kisaran, seringkali kita sangat sulit memahami orang-orang yang berada di sisi lain karena perilaku mereka tidak masuk akal bagi kita. Saudari saya adalah seorang pelopor dalam tren fashion, sedangkan saya kokoh berada di mayoritas lambat. Baru akhir-akhir ini, saya menyerah dan membeli sepasang celana jeans designer yang harganya terlalu mahal. Perlu diakui bahwa celana itu bagus, tetapi saya masih berpikir bahwa celana itu terlalu mahal. Dan saya tidak bisa mengerti mengapa saudari saya berpikir celana itu pantas untuk dibayar mahal. Sebaliknya, saya pelopor untuk beberapa jenis teknologi. Saya membeli pemutar DVD Blu-ray sebelum mereka menyempurnakan teknologinya. Saya membayarnya sekitar 4-5 kali lebih mahal dibandingkan pemutar DVD biasa. Saudari saya tidak bisa mengerti mengapa saya mau menghamburkan uang untuk semua benda yang tak berguna itu. Kami tidak akan pernah sepakat untuk soal-soal ini. Kita masing-masing menetapkan nilai yang berbeda untuk hal yang berbeda dan perilaku kita akan selaras dengan itu. Inilah salah satu alasan utama mengapa nyaris mustahil untuk meyakinkan nilai dari produk atau gagasan kita kepada seseorang atas dasar argumen rasional dan manfaat yang kasat mata. Ini adalah perdebatan lama kita tentang Ferrari dan Honda Odyssey lagi. Perusahaan jeans designer atau saudari saya bisa bicara sampai berbusa-busa tentang pentingnya kualitas bahan, desain, dan pengerjaan kepada saya. Dan semua itu hanya akan masuk dari telinga kiri untuk keluar dari telinga kanan. Begitu pula akan bisa dibuktikan tanpa keraguan sedikit pun manfaat memilih pemutar DVD yang berharga $500 dibandingkan dengan harga $100. Saudari saya tidak akan mendengar satupun kata dari pembuktian itu. Jadi, permainan manipulasi terjadi. Sekali lagi, walaupun efektif, manipulasi tidak menumbuhkan kesetiaan dan meningkatkan biaya serta stres pada semua pihak yang terlibat. Kebanyakan orang atau organisasi yang memiliki sesuatu untuk dijual, apakah itu produk, jasa, atau gagasan, berharap bisa mencapai sukses atau penerimaan pasar massal. Sebagian besar berharap bisa menembus puncak kurva. Tetapi, mencapai puncak kurva akan lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Ketika kita bertanya tentang tujuan kepada bisnis kecil, banyak yang akan menjawab bahwa mereka ingin menjadi bisnis miliaran dolar dalam sekian tahun. Tetapi malangnya, peluang perwujudannya tidak bagus. Dari 27 bisnis yang terdaftar di Amerika Serikat, kurang dari 2.000 bisnis yang pernah mencapai penghasilan tahunan $1 miliar. Dan 99,9% dari bisnis di Amerika memiliki kurang dari 500 karyawan. Dengan kata lain, sukses pasar massal sungguh sulit dicapai. Perusahaan-perusahaan besar memiliki tantangan serupa untuk mengulang sukses pasar massalnya. Hanya karena mereka pernah 1 atau 2 kali melakukannya, tidaklah berarti mereka mengetahui cara untuk melakukannya di setiap waktu. The Zune, jalan masuk Microsoft ke pasar pemutar MP3 multi-gigabit misalnya, dikeluarkan untuk mengalahkan iPod. Tetapi itu tidak terjadi. Bahkan, jika kualitasnya sangat unggul, untuk sukses dibutuhkan lebih banyak dari sekedar produk dan pemasaran. Jangan lupa, teknologi Betamax yang unggul tidaklah mengalahkan teknologi VHS yang di bawah standar sebagai format standar untuk pita video di tahun 1980-an. Yang terbaik tidak selalu menang. Seperti setiap hukum alam, jika penerimaan pasar massal sangat penting bagi kita, maka hukum penyebaran harus kita pertimbangkan. Jika kita menolak melakukannya, biayanya akan sangat besar dan hasilnya mungkin biasa-biasa saja, kalaupun bukan gagal. Ternyata ada ironi dari sukses pasar massal.
Sukses pasar massal nyaris mustahil dicapai jika kita mengarahkan pemasaran dan sumber daya ke bagian tengah kurva lonceng. Jika kita berusaha merayu orang-orang yang mewakili bagian tengah kurva tanpa terlebih dahulu merayu pelopor, ini memang bisa dilakukan, tetapi dengan biaya yang sangat besar. Ini karena, menurut Rogers, kelompok mayoritas dini tidak akan mencoba sesuatu sampai ada orang lain yang mencobanya terlebih dahulu. Kelompok mayoritas dini, bahkan seluruh kelompok mayoritas, membutuhkan anjuran dari orang lain yang telah mencoba produk atau jasa itu. Mereka perlu mengenal orang lain yang telah mengujinya. Mereka membutuhkan rekomendasi pribadi yang dipercaya. Menurut hukum penyebaran, sukses pasar massal hanya bisa dicapai setelah kita menembus sekitar 15-18% pasar. Itu karena kelompok mayoritas dini tidak akan mau mencoba sesuatu yang baru sampai orang lain mencobanya terlebih dahulu. Inilah sebabnya kita harus menurunkan harga atau menawarkan layanan tambahan nilai. Kita berusaha mengurangi risiko toleransi dari orang-orang yang berpikiran praktis ini sampai mereka merasa nyaman untuk membeli. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Mereka mungkin membeli, tetapi mereka tidak akan setia. Jangan lupa, kesetiaan adalah ketika orang bersedia menderita beberapa ketidaknyamanan atau membayar harga lebih tinggi untuk berbisnis dengan kita. Mereka bahkan bisa menolak tawaran orang lain, sesuatu yang jarang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kemampuan untuk membuat sistem berjungkit adalah titik di mana pertumbuhan bisnis atau penyebaran suatu gagasan mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Juga pada titik inilah produk mendapatkan penerimaan pasar massal. Titik di mana suatu gagasan menjadi suatu gerakan. Ketika itu terjadi, pertumbuhan bukan hanya sangat besar, tetapi juga otomatis terjadi begitu saja. Oleh karenanya, tujuan dari bisnis tidak boleh sekedar menjual kepada siapapun yang menginginkan apa yang kita miliki, kelompok mayoritas, tetapi menemukan orang-orang yang percaya pada apa yang kita percayai. Orang-orang di sisi kiri kurva. Mereka melihat nilai yang lebih besar pada apa yang kita lakukan dan akan bersedia membayar harga tinggi atau menderita beberapa ketidaknyamanan untuk menjadi bagian dari isu perjuangan kita. Mereka jugalah yang atas keinginan sendiri akan menceritakan kita kepada orang lain. Kelompok 15-18% itu bukan terdiri atas orang-orang yang sekedar mau membeli produk. Ini adalah presentasi dari orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita dan ingin menggabungkan gagasan-gagasan, produk, dan jasa kita ke dalam hidupnya sebagai apa dari mengapanya mereka sendiri. Mereka melihat apa yang kita lakukan sebagai unsur kasat mata yang menunjukkan tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan mereka sendiri kepada dunia luar. Kesediaan mereka untuk membayar harga lebih tinggi atau menderita ketidaknyamanan untuk menggunakan produk atau jasa kita mengatakan lebih banyak tentang diri mereka daripada tentang kita dan produk kita. Kemampuan mereka untuk melihat mengapa mereka perlu menggabungkan produk kita ke dalam hidup mereka menjadikan kelompok ini sebagai pelanggan yang paling setia. Mereka juga adalah pemegang saham dan pegawai yang paling setia. Terlepas di sebelah mana posisi mereka dalam kisaran penyebaran, inilah orang-orang yang bukan saja mencintai kita, tetapi juga bicara tentang kita. Dapatkan cukup banyak orang di sisi kiri kurva, maka mereka akan mendorong sisanya untuk mengikuti mereka. Saya senang bertanya kepada para pebisnis tentang konversi mereka pada upaya-upaya bisnis yang baru. Banyak yang menjawab dengan bangga, 10%. Bahkan jika kita mengabaikan prinsip lingkaran emas, hukum rata-rata mengatakan kita bisa memenangkan sekitar 10% dari bisnis. Lempar saja cukup banyak spaghetti ke dinding.
dan sebagian di antaranya akan melekat. Untuk menumbuhkan bisnis, yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan lebih banyak upaya baru. Dan inilah sebabnya mengapa menumbuhkan bisnis dengan menyasar bagian tengah kurva akan sangat mahal. Meski mungkin bisnis kita bertumbuh, namun rata-ratanya akan tetap sama. Dan 10% tidaklah cukup bagi sistem untuk berjungkit. Begitu pula 10% pelanggan atau klien yang sudah kita miliki akan secara alami menunjukkan kesetiaan kepada kita. Tetapi, mengapa mereka begitu setia? Seperti ketidakmampuan kita untuk menjelaskan mengapa kita mencintai pasangan kita, penjelasan terbaik yang bisa kita buat tentang mengapa mereka adalah klien yang sangat hebat adalah karena mereka paham. Penjelasan ini mungkin terasa benar, tetapi sama sekali tidak bisa ditingkahi. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk paham? Inilah yang disebut Murray sebagai chasm. Peralihan antara pelopor dan mayoritas dini. Dan ini sulit diseberangi. Tetapi tidak akan sulit jika kita kenal dengan mengapa. Jika kita memiliki disiplin untuk berfokus pada pelopor, maka pada akhirnya mayoritas akan mengikuti. Tetapi ini harus dimulai dengan mengapa. Tidaklah cukup untuk sekedar berfokus pada mereka yang disebut pemengaruh. Tantangannya adalah pemengaruh yang mana? Ada orang-orang yang tampaknya lebih cocok dengan profil seorang pemengaruh. Tetapi pada kenyataannya, kita semua adalah pemengaruh di saat yang berbeda untuk alasan yang berbeda. Kita tidak akan menginginkan sembarangan pemengaruh. Kita menginginkan seseorang yang percaya pada apa yang kita percayai. Hanya dengan begitulah, mereka akan bicara tentang kita tanpa disuruh atau diberi imbalan. Jika mereka sungguh-sungguh percaya dengan apa yang kita percayai, dan jika mereka benar-benar berada di sisi kiri kurva, mereka tidak perlu diberi imbalan. Mereka akan melakukannya karena mereka ingin melakukannya. Tindakan pemberian imbalan kepada seorang pemengaruh adalah tindakan manipulatif. Ini membuat pemengaruh tidak otentik bagi kelompoknya. Tidak lama kemudian, kelompoknya akan tahu bahwa anjurannya bukanlah demi kepentingan kelompok, tetapi demi kepentingan diri satu orang saja. Kepercayaan tergerogoti dan nilai dari pemengaruh akan hilang. Subjudul menolak mempertimbangkan hukum penyebaran akan membebani kita. Pada tahun 1997, TiVo mengebut memasuki pasar dengan peranti yang sangat baru. Hanya sedikit orang yang akan membantah bahwa sejak produk itu diperkenalkan sampai hari ini, TiVo memiliki produk berkualitas tinggi di kategorinya. Humas publik perusahaan ini sangat hebat. Mereka telah mencapai suatu kesadaran publik yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar merek lain. Mereka telah menjadi istilah generik seperti Kleenex, Band-Aids, dan Q-tips. Malah sebenarnya, mereka telah mencapai lebih dari status generik. Mereka telah menjadi sebuah kata kerja di dalam bahasa Inggris, to TiVo. Mereka memiliki dana yang baik dari modal usaha bersama dan memiliki teknologi yang bisa mengubah cara kita menonton televisi. Masalahnya, mereka memasarkan teknologinya langsung ke bagian tengah kurva lonceng. Melihat daya tarik pasar massal, mereka mengabaikan prinsip-prinsip hukum penyebaran dan menyasar massa. Bersamaan dengan sasaran yang buruk, mereka berusaha menarik hati kelompok mayoritas yang sinis itu dengan menjelaskan apa yang dilakukan oleh produknya dan bukan mengatakan mengapa perusahaan atau produk itu ada. Mereka berusaha meyakinkan dengan fitur dan manfaat produk. Pada dasarnya, mereka berkata kepada pasar massal,
Kami punya produk baru. Produk ini bisa sejenak menghentikan siaran TV, melewatkan iklan, memutar kembali siaran, mengingat kebiasaan menonton Anda, dan merekam acara untuk Anda tanpa Anda perlu mengaturnya terlebih dahulu. Keingintahuan para analis tergugah oleh potensi masa depan TiVo serta pesaingnya, Replay, suatu bisnis startup yang didanai dengan baik oleh modal usaha bersama. Salah satu periset pasar memperkirakan bahwa apa yang disebut pesawat televisi pribadi ini akan mencapai 760.000 pelanggan di akhir tahun pertamanya. Akhirnya, TiVo kandas di tahun 1999. Mike Ramsay dan Jim Barton, dua mantan rekan yang telah mendirikan TiVo, yakin bahwa publik penonton TV sudah siap. Dan mungkin memang begitu, kalau saja TiVo mengetahui bagaimana cara berbicara dengan mereka. Namun, terlepas dari keriuhan di antara para analis dan teknofil, penjualan mereka sangat mengecewakan. TiVo menjual sekitar 48.000 unit di tahun pertama. Sementara Replay, yang turut didukung oleh para pendiri Netscape, gagal mendapatkan pengikut dan malah terlibat pertengkaran dengan jaringan televisi karena memperbolehkan pemirsa melewatkan iklan. Pada tahun 2000, perusahaan memberlakukan strategi baru dan beberapa bulan kemudian menjualnya kepada Sonic Blue yang kelak mengajukan status bangkrut. Para analis bingung mengapa mesin-mesin TiVo tidak laku. Sepertinya perusahaan itu memiliki segala sesuatu yang akan mendukung kesuksesannya. Bagaimanapun, mereka telah memiliki resep sukses. Produk yang berkualitas, uang, kondisi pasar yang ideal. Pada tahun 2002, setelah TiVo berada di pasar selama sekitar 3 tahun, sebuah judul di majalah Advertising Age meringkas situasi dengan tepat. More US homes have outhouses than TiVos. Pada saat itu, Amerika Serikat terdapat 671.000 rumah yang memiliki ruang toilet di luar rumah dibandingkan 504.000 sampai 514.000 rumah yang memiliki TiVo. Bukan saja penjualannya yang buruk, tetapi perusahaan juga tidak menguntungkan bagi para pemegang sahamnya. Di awal penjualan saham perdananya di tahun 1999, saham TiVo diperdagangkan sedikit di atas $40 per saham. Beberapa bulan kemudian, sahamnya mencapai puncaknya, sedikit di atas $50. Sepanjang sisa tahun, saham itu menurun dengan stabil. Dan kecuali untuk 3 periode singkat sejak 2001, sahamnya tidak pernah diperdagangkan di atas $10. Jika kita menerapkan prinsip lingkaran emas, jawabannya akan jelas. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan. Mereka membeli mengapa kita melakukannya. Dan TiVo berusaha meyakinkan konsumen untuk membeli dengan hanya memberitahu apa yang dilakukan oleh produknya. Fitur dan manfaat rasional. Respons pasar massal teknofobik yang berpikiran praktis itu sudah bisa diramalkan. Saya tidak mengerti, saya tidak membutuhkannya, saya tidak menyukainya, kau hanya membuat saya takut. Ada sejumlah kecil orang yang setia pada TiVo, mungkin sekitar 10%, orang-orang yang paham, yang tidak membutuhkan penjelasan yang jelas tentang mengapa. Sampai hari ini mereka tetap ada, tetapi tidak cukup banyak untuk menciptakan tipping point yang dibutuhkan dan telah diramalkan oleh TiVo. Seharusnya TiVo bicara tentang apa yang mereka percayai. Seharusnya mereka bicara tentang mengapa produk itu diciptakan, lalu menuang modal untuk membagikan penemuannya kepada kelompok inovator dan pelopor yang percaya pada apa yang mereka percayai.
Jika mereka memulai promosi penjualannya dengan mengapa produk itu diciptakan, maka produk itu sendiri akan menjadi bukti dari tujuan yang lebih tinggi. Bukti dari mengapa. Jika lingkaran emas mereka seimbang, mungkin hasilnya akan sangat berbeda. Bandingkan daftar awal dari fitur dan manfaat produk mereka dengan versi yang telah diperbaiki yang dimulai dengan mengapa berikut ini. Jika Anda adalah jenis orang yang ingin memiliki kendali penuh atas setiap aspek dari hidup Anda, nah, kami mempunyai produk untuk Anda. Produk ini bisa sejenak menghentikan siaran TV, melewatkan iklan, memutar kembali siaran, mengingat kebiasaan menonton Anda, dan merekam acara untuk Anda tanpa Anda perlu mengaturnya lebih dulu. Pada versi iklan yang satu ini, semua fitur dan manfaat rasional menjadi bukti kasat mata dari mengapa produk itu diciptakan, dan bukan sekedar alasan untuk membeli. Mengapa adalah kepercayaan yang menggerakkan keputusan, dan apa akan menyediakan cara untuk merasionalisasikan daya tarik produk. Mengakui kegagalan mereka dalam memasuki segmen pasar yang benar, TIFO memberi penjelasan yang sangat rasional tentang apa yang terjadi. Sampai orang-orang menggunakannya, kata Rebecca Beer, pembicara TIFO kepada New York Times di tahun 2000. Mereka tidak mengerti mengapa mereka membutuhkannya. Jika alur logika ini benar, maka tidak ada teknologi baru yang akan pernah dimulai. Suatu fakta yang benar-benar keliru. Walaupun Miss Beer benar dalam soal kegagalan pasar massal untuk memahami nilai dari produk, tetapi Vivo lah yang gagal berkomunikasi dengan benar dan menggalang sisi kiri kurva lonceng untuk mendidik dan menganjurkan penggunaan produk sehingga hanya sedikit orang yang menggunakannya. TIFO tidak mulai dengan mengapa. Mereka mengabaikan sisi kiri kurva dan gagal total dalam menemukan tipping point. Dan untuk sebab itulah orang-orang tidak menggunakannya dan pasar massal tidak membelinya. Kita maju ke 1 dekade kemudian. TIFO tetap memiliki produk perekaman video digital yang terbaik di pasar. Kesadaran publik terhadapnya terus menjulang. Sekarang, hampir setiap orang mengetahui apakah produk itu dan apa yang dilakukan oleh produk itu. Tetapi masa depan perusahaan itu tidak sama sekali aman. Meski jutaan pemirsa mungkin selalu mengatakan mereka mengtifokan segalanya, sayangnya mereka tidak sedang menggunakan sebuah sistem TIFO. Mereka hanya mengtifokan acara-acara TV dengan menggunakan perekam video digital yang disediakan oleh perusahaan TV kabel atau satelit. Banyak orang yang berusaha mengatakan bahwa kegagalan TIFO disebabkan oleh distribusi perusahaan TV kabel yang unggul. Tetapi, kita tahu bahwa orang seringkali mau bertindak lebih jauh, membayar lebih tinggi, atau menderita ketidaknyamanan untuk membeli produk yang menggema di kedalaman hatinya. Sampai akhir-akhir ini, orang yang menginginkan motor Harley Davidson pesanan khusus haruslah menunggu 6 bulan sampai 1 tahun. Dengan standar apapun, itu adalah layanan yang buruk. Konsumen bisa berjalan memasuki ruang pamer Kawasaki, lalu keluar dengan motor baru. Mereka bisa menemukan model yang serupa, dengan tenaga mesin yang serupa, dan mungkin dengan harga yang lebih murah. Tetapi dengan rela mereka mau menderita, bukan karena mereka ada di pasar untuk membeli motor, tetapi karena mereka menginginkan sebuah Harley. TIFO bukan perusahaan pertama yang mengabaikan prinsip-prinsip yang berdasar ini, dan bukan pula yang terakhir. Sukses kecil dari teknologi radio satelit seperti Sirius atau XM Radio telah mengikuti alur yang sama. Mereka menawarkan teknologi baru yang dipublikasikan dengan baik, didanai dengan baik,
yang berusaha meyakinkan pengguna dengan janji ciri-ciri dan manfaat rasional. Tidak ada iklan dan lebih banyak saluran dibandingkan pesaing. Mereka menggunakan para selebritas untuk menganjurkan penggunaannya, termasuk bintang rap Snoop Dogg dan ikon pop tahun 1970-an David Bowie. Tetapi teknologi itu tetap tidak sukses. Ketika kita mulai dengan mengapa, orang-orang yang percaya pada apa yang kita percayai akan tertarik kepada kita untuk alasan-alasan yang pribadi. Mereka yang percaya pada nilai-nilai dan kepercayaan kita lah yang akan membuat sistem terjungkit, bukan mereka yang percaya pada kualitas produk kita. Peran kita di dalam proses ini adalah menerangkan dengan sangat jelas tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang ingin kita menangkan, dan menunjukkan bagaimana produk dan jasa kita akan membantu memajukan tujuan itu. Tanpa mengapa, gagasan dan teknologi baru akan segera menemukan dirinya memainkan permainan harga dan fitur, tanda pasti dari tidak adanya mengapa dan kemerosotan ke status komoditas. Bukan teknologinya yang gagal, tetapi perusahaan yang berusaha menjualnya. Radio satelit belum menggantikan radio komersial secara bermakna. Bahkan, ketika Sirius dan XM bergabung, berharap penggabungan kekuatan perusahaan akan membantu mengubah keberuntungan mereka. Saham untuk gabungan perusahaan ini dijual kurang dari 50 sen per saham. Dan terakhir kalinya saya memeriksa, XM sedang menawarkan diskon, promosi, pengiriman gratis, dan mengklaim sebagai layanan radio satelit pertama Amerika dengan lebih dari 170 saluran untuk mendorong produknya. Subjudul: Berilah sesuatu untuk dipercayai oleh orang-orang. Pada 28 Agustus 1963, 250.000 orang dari seluruh negara bagian turun ke mall di Washington DC untuk mendengar Dr. Martin Luther King Jr. memberikan pidato tersohornya I Have a Dream. Pihak penyelenggara tidak mengirim 250.000 undangan dan tidak ada situs web untuk memberitahukan tanggal. Bagaimana mereka bisa membuat 1/4 juta orang muncul di hari yang sama, di waktu yang sama? Di awal tahun 1960-an, negara Amerika terkoyak oleh ketegangan rasial. Di tahun 1963 saja, ada kekacauan di lusinan kota. Amerika adalah negara yang dinodai dengan ketidaksetaraan dan segregasi. Cara gerakan hak-hak sipil mengangkat gagasan bahwa semua orang diciptakan setara menjadi sebuah gagasan yang berdaya untuk mengubah suatu bangsa. Sebenarnya berlandas pada prinsip-prinsip lingkaran emas dan hukum penyebaran. Dr. King bukanlah satu-satunya orang yang hidup di masa itu yang tahu apa yang harus diubah untuk mendatangkan hak-hak sipil di Amerika. Dia punya banyak gagasan tentang apa yang perlu terjadi, begitu pula orang-orang lainnya. Dan tidak semua gagasannya itu bagus. Dia bukan manusia sempurna. Dia punya kerumitannya sendiri. Tetapi, Dr. King memiliki keyakinan yang mutlak. Dia tahu perubahan harus terjadi di Amerika. Kejelasannya tentang mengapa, perasaan akan tujuannya, memberinya kekuatan dan energi untuk melanjutkan perjuangannya melawan ketimpangan yang seringkali tampak tak akan terkalahkan. Ada orang-orang lain seperti dia yang memiliki visi yang sama dengannya. Tetapi banyak yang menyerah setelah begitu banyak kekalahan. Kekalahan itu menyakitkan, dan kemampuan untuk terus maju hari demi hari membutuhkan lebih banyak daripada sekedar mengetahui perundangan mana yang perlu diberlakukan. Agar hak-hak sipil benar-benar dimulai di negara itu, para penyelenggaranya harus menggalang setiap orang. Mungkin mereka telah berhasil memberlakukan beberapa perundangan, tetapi mereka membutuhkan lebih dari itu. Mereka perlu mengubah bangsa.
Seandainya saja mereka bisa menggalang sebuah bangsa untuk bergabung dengan isu perjuangan mereka, bukan karena mereka wajib, tetapi karena mereka ingin melakukannya, maka akan bisa terjadi suatu perubahan yang langgeng. Tetapi tidak satupun orang yang bisa memengaruhi perubahan yang langgeng seorang diri. Diperlukan orang-orang lain yang mempercayai apa yang dipercaya oleh King. Perincian tentang bagaimana cara mencapai hak-hak sipil atau apa yang perlu dilakukan akan bisa diperdebatkan. Dan kelompok yang berbeda telah mencoba strategi yang berbeda. Beberapa kelompok menggunakan kekerasan, beberapa lainnya menggunakan perundingan. Terlepas dari bagaimana atau apa yang dilakukan, ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu mengapa mereka melakukannya. Bukan hanya keyakinan teguh Martin Luther King yang bisa mengugah populasi, tetapi kemampuannya untuk menuang mengapanya ke dalam kata-kata, itu yang dimilikinya. Dr. King memang mempunyai karunia. Dia bicara tentang apa yang dia percayai, dan kata-katanya memiliki daya untuk menginspirasi. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Ada dua jenis hukum, katanya. Hukum yang adil dan hukum yang tidak adil. Hukum yang adil, jelasnya, adalah aturan buatan manusia yang selaras dengan hukum moral. Hukum yang tidak adil adalah aturan yang tidak selaras dengan hukum moral. Setiap hukum yang mengangkat kepribadian manusia adalah adil. Setiap hukum yang merendahkan kepribadian manusia adalah tidak adil. Semua peraturan segregasi tidaklah adil karena segregasi merusak jiwa dan kepribadian. Kepercayaannya lebih besar daripada gerakan hak-hak sipil. Kepercayaannya adalah soal kemanusiaan dan cara kita memperlakukan satu sama lain. Tentu saja, mengapanya berkembang akibat zaman dan tempat dia dilahirkan dan warna kulitnya. Tetapi gerakan hak-hak sipil menjadi panggung yang ideal bagi Dr. King untuk mewujudkan mengapanya, kepercayaannya pada kesetaraan. Orang-orang mendengar kepercayaannya dan kata-katanya menyentuh ke dalam hati mereka. Mereka yang mempercayai apa yang dia percayai mengambil isu perjuangan itu dan menjadikannya sebagai isu perjuangan mereka sendiri. Dan mereka memberitahu apa yang mereka percayai kepada orang lain. Dan orang-orang itu memberitahu apa yang mereka percayai kepada orang-orang lainnya. Beberapa orang mengatur agar kepercayaan itu tersebar dengan lebih efisien. Dan pada musim panas 1963, 1/4 juta orang muncul untuk mendengar Dr. King menyampaikan pidato I Have a Dream-nya di anak tangga Lincoln Memorial. Tetapi, berapa banyak orang yang muncul untuk Dr. King? 0. Mereka muncul untuk diri mereka sendiri. Itulah yang mereka percayai. Itulah yang mereka lihat sebagai peluang untuk membantu Amerika menjadi versi yang lebih baik. Adalah mereka yang ingin hidup di sebuah negara yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan mereka sendiri, yang menginspirasi mereka naik bus, menempuh perjalanan selama 8 jam untuk berdiri di bawah terik matahari Washington di tengah bulan Agustus untuk mendengar Dr. King bicara. Berada di Washington hanyalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka percayai. Munculnya mereka pada hari itu adalah salah satu dari apa mereka untuk mengapa mereka sendiri. Ini adalah sebuah isu perjuangan dan isu perjuangan mereka. Pidato Dr. King sendiri menjadi pengingat akan kepercayaan yang dijunjung bersama oleh setiap orang yang berdiri mendengarkan di sana. Dan pidato itu adalah tentang apa yang dia percayai, bukan tentang bagaimana mereka akan melakukannya. Dia memberi pidato, saya punya mimpi, bukan pidato, saya punya rencana. Ini adalah pernyataan tentang tujuan, bukan rencana lengkap 12 langkah untuk mencapai hak sipil di Amerika.
Dr. King menawarkan sebuah tempat untuk dituju kepada Amerika, bukan sebuah rencana untuk diikuti. Rencana tentu punya tempat tersendiri, tetapi bukan di anak tangga Lincoln Memorial. Artikulasi Dr. King tentang kepercayaannya memiliki daya yang cukup kuat untuk menggalang orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Bahkan jika mereka sendiri secara pribadi tidak terdampak oleh ketidaksetaraan. Hampir seperempat orang yang datang pada hari itu berkulit putih. Ini bukanlah kepercayaan tentang orang kulit hitam Amerika. Ini adalah kepercayaan tentang Amerika milik bersama. Dr. King adalah pemimpin suatu isu perjuangan. Suatu isu perjuangan bagi semua orang yang percaya pada apa yang dia percayai, terlepas dari warna kulitnya. Bukanlah perincian dari rencananya yang membuat dia mendapatkan hak untuk memimpin. Apa yang dia percayai dan kemampuannya untuk menyampaikannya dengan jelaslah yang membuat orang mengikuti. Pada intinya, dia, seperti semua pemimpin yang hebat, menjadi lambang dari suatu kepercayaan. Dr. King menjadi personifikasi suatu isu perjuangan. Sampai hari ini, kita membangun patungnya untuk memelihara dan mengkasatmatakan kepercayaan itu. Orang-orang mengikutinya bukan karena gagasannya tentang Amerika yang berubah. Orang-orang mengikutinya karena gagasan mereka sendiri tentang Amerika yang berubah. Bagian dari otak yang memengaruhi perilaku dan keputusan kita tidaklah memiliki kemampuan bahasa. Kita mengalami kesulitan untuk mengatakan dengan jelas dalam istilah-istilah emosional mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, dan menawarkan rasionalisasi yang meski sah dan benar tidak cukup berdaya untuk menginspirasi orang lain. Jadi, ketika ditanya mengapa mereka muncul pada hari itu, orang-orang menunjuk kepada Dr. King dan hanya berkata, "Karena saya percaya." Lebih dari segalanya, apa yang diberikan oleh Martin Luther King Jr. kepada kita adalah kejelasan, sebuah cara untuk menjelaskan perasaan kita. Dia memberi kita kata-kata yang menginspirasi kita. Dia memberi kita sesuatu untuk dipercayai, sesuatu yang bisa dengan mudah kita bagikan kepada teman-teman. Dan setiap orang yang berada di sana pada hari itu memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Dan terlepas dari warna kulit atau ras atau jenis kelamin, setiap orang yang berada di sana pada hari itu saling percaya. Kepercayaan itulah, ikatan kebersamaan itulah, keyakinan bersama itulah yang menggerakkan suatu gerakan yang kelak mengubah suatu bangsa. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Ini adalah akhir dari bagian 3, pemimpin butuh pengikut. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian 4, yang berjudul Cara Menggalang Orang-orang yang Percaya.